Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 6A 17 ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah kami yang bermata kuliah etik atau etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dengan tema data forgery. Sebelum melakukan pembahasan, kita akan perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Adik Permana, Terus yang kedua ada saya, Muhammad Rizali. Yang ketiga ada Rizky Mubarik. Terus yang terakhir ada Sadam Zakaria Sunaga. Yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan dari ini, latar belakang mengenai data quality. Terus yang kedua ada landasan teori, yaitu mengenai teori cybercrime dan cyber law. Yang ketiga ada pembahasan. Pembahasannya itu mengenai motif, penyebab, dan pengembangannya. Terus yang terakhir ada penutup untuk kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Sadam. Pada Sadam kami persilahkan. Terima kasih Rivaldi selaku moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dulu kita mengarsipkan data-data penting kita hanya untuk menyimpan data pada sebuah lemari besar, sehingga dalam pencairan pun menjadi lama. Apabila data dan dokumen-dokumen besar yang penting diarsipkan pada jumlah yang banyak, pada era digital ini, dalam pengarsipan data mungkin maupun dokumen-dokumen penting baik dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan simpan di dalam sebuah database sehingga dalam pencairan data pun dokumen-dokumen lebih cepat. Walaupun sebagian masih menggunakan lemari besar dalam penyimpanan arsip, data maupun dokumen-dokumen pentingnya. Terima kasih pada saat menjelaskan latar belakang. Terus yang selanjutnya, yang kedua ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh Adi Permana. Kepada Adi Permana, saya persilahkan. Terima kasih daripada di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori dari cybercrime. Cybercrime dapat dirumuskan sebagai pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana, alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak. Dengan merugikan pihak lain, kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan hacker biasanya menimbulkan arti yang negatif. Kedua yaitu cyber law. Cyber law bila kita artikan secara harafiah berasal dari kata cyberspace law yang berarti hukuman dunia maya, yaitu suatu aspek hukum yang mengatur setiap aspek yang berhubungan dengan individu atau subjek yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi di dunia maya. Pada umumnya, cyber law diasosiasikan dan dipublikasikan di internet. Terima kasih pada dipermainkan menjelaskan landasan teori itu bukan materi. Selanjutnya pembahasan data forgery yang singkatnya oleh Rizky Mubarik. Kepada Rizky Mubarik saya persilahkan. Terima kasih kepada Muhammad Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan sebagai pembahasan. Yang pertama ada motif. Motif dari ini tindak kejahatan murni atau kejahatan yang disengaja. Tindak kejahatan abu-abu, kejahatan yang tidak tampak. Cybercrime dapat menyerang hak cipta atau hak milik. Cybercrime yang menyerang pemerintah dan individu. Kemudian ada penyebab, faktor politik, faktor ekonomi, serta faktor sosial budaya, kemajuan TI, sumber daya manusia, dan komunitas baru. Penanggulannya, yang pertama ada verifikasikan akun. Yang kedua berhati-hati terhadap tulisan yang bersifat propaganda. Kemudian perlu adanya cyber law. Dan terakhir melakukan backup data dan terenkripsi. Terima kasih. Terima kasih pada Rizky Mubarak yang telah menjelaskan pembahasan, yaitu ada motif,
penyebab dan penanggulangannya. Nah, yang terakhir itu kesimpulan bicara mengenai data portfolio dari saya. Kesimpulan, yang pertama ada kejahatan yang modus data portfolio ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan data dan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang kedua, kejahatan data portfolio sangat berpengaruh terhadap keamanan negara dan dalam negeri. Yang ketiga, data portfolio merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya karena pelaku bisa mengaksesnya melalui internet serta data tersebut tidak diproteksi dan dienkripsi. Nah, yang pertama, untuk menangani saran, pertama para pengguna atau netizen diharapkan lebih teliti saat akan memasukkan data ke internet, terutama memasukkan data pribadi seperti password. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya kejahatan di dunia agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan internet. Yang ketiga, selalu merahasiakan password atau kata sandi kita dan hanya kita yang tahu. Keempat, dan username dan password secara berkala seperti 3 bulan sekali dan diusahakan password selalu kombinasi antar simbol, huruf, angka, dan lebih dari 8 kata. Sekian kesimpulan lantaran dari saya. Terima kasih atas perhatian dan presentasi dari kami. Terima kasih.